Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Kapten benar, kita harus menunjukkan keahlian kita hari ini. Ya, sungguh berkah bagi anak-anak kota Qinghe atas kedatanganmu. Kita harus merayakannya dengan menangkap monster yang lumayan. Kurasa menyelam lebih dalam lagi bukan ide bagus, kan? Apa yang perlu ditakutkan? Dengan Kapten Su yang memimpin, perburuan monster ini akan mudah. Kita harus bersenang-senang. Kelompok itu mengacungkan senjata dan tombak mereka, berteriak dengan penuh semangat. Orang biasa begitu sederhana dan jujur. Mereka akan selalu membalas budi sekecil apapun, dan interaksi mereka bahkan lebih tulus. Selama mereka bersama orang-orang baik, mereka akan memberikan apapun yang mereka miliki. Mereka mungkin tidak pandai puisi dan prosa, tetapi dalam hal berburu monster, mereka harus melakukannya dengan baik. Mereka harus menunjukkan kepada Anda, Tuan, semangat kota Qinghe dan kekuatan mereka sendiri. Sebagai pria, siapa yang tidak peduli dengan harga diri? Semua orang bekerja dengan sangat antusias. Yi Feng tersenyum tenang, tanpa sepatah kata pun bujukan. Ia mengucapkan terima kasih dengan riang dan melanjutkan perjalanannya, semakin masuk ke dalam pegunungan. Malam semakin larut. Tim terus mendaki jalan setapak pegunungan, dengan obor di tangan. Jalan setapak di bawah mereka semakin kusut, hampir tak terlihat. Tanpa pemandu, mustahil bagi orang luar untuk melihat jalan mereka. Memasuki hutan, pepohonan tampak jauh lebih rimbun. Dibandingkan dengan jalan utama yang mereka lalui, lanskapnya menyerupai hutan liar. Hampir tidak ada tanda-tanda hunian manusia, hanya pepohonan yang tumbuh liar tak terkendali, menjulang tinggi di mana-mana, dan tanaman merambat yang lebat menyebar di mana-mana. Hutan liar yang lebat itu benar-benar sunyi, bahkan kicauan serangga sebelumnya telah lenyap, menciptakan rasa tertekan yang membuat seseorang gelisah. Kapten Su, sang pemimpin, mengulurkan tangan untuk menghentikan rombongan, lalu berbalik dan memberikan instruksi tegas. Semuanya, katanya, meskipun kita masih jauh dari puncak, kita sudah berada jauh di dalam Gunung Qingmang. Kita bisa bertemu monster kuat kapan saja. Kita harus siap bertempur. Semua orang mengangguk dengan hikmat, senjata mereka tergenggam erat. Suasana gembira sebelumnya lenyap seketika, dan para pemburu yang telah terlatih dalam pertempuran, yang tampaknya berpengalaman, siap berangkat. Meskipun kapten mereka ada di sana, mereka tetap datang bersama Tuan Yi hari ini, dan mereka tidak ingin ada kejutan. Mereka melihat sekeliling dengan hati-hati. Saat Kapten Su mengambil langkah pertama, tim mulai bergerak maju dengan mantap. Semua orang mengatur napas dan waspada. Setelah beberapa langkah, benar saja, seekor harimau putih muncul di hutan, sosoknya yang mempesona terpantul di bawah sinar bulan, tampak menakutkan. Bahkan hanya melihatnya dari kejauhan pun terasa mengintimidasi. Jika orang biasa melihat sosok sebesar itu, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Namun, Su Fengyue tampak tenang, matanya berbinar. Setelah beberapa kali melirik, ia dengan hikmat memberi instruksi kepada pasukan di belakangnya. Kita beruntung. Kita telah bertemu harimau iblis gerhana bulan. Harimau iblis ini berbelang-belang putih dan usianya pasti lebih dari 100 tahun. Usianya masih jauh dari dewasa, tetapi kemampuannya tak kalah hebat dari seniman bela diri tingkat atas. Ia mangsa yang sempurna untuk hari ini. Nanti, semua yang di atas tingkat master bela diri akan mengikutiku. Kau akan membantu sementara aku sendiri yang menangani harimau iblis itu. Keponakan Wei dan Liu Tua akan tinggal di sini untuk melindungi Tuan Yi. Kita masing-masing akan bertindak sendiri, dan kita tidak boleh gegabah. Sebuah suara berat bergema, dan mata semua orang dipenuhi kegembiraan. Mereka saling berbisik, energi mereka meluap. Harimau iblis gerhana bulan. Ini monster sungguhan. Kita beruntung hari ini. Kita benar-benar tidak boleh membiarkan monster ini lolos. Sialan. Saat Su Fengyue melangkah maju, belati di tangan, semua orang segera mendekat dan mengikutinya, dengan cepat menghilang ke dalam hutan lebat di kejauhan. Mereka menyerang dari berbagai arah, teriakan dan jeritan membunuh meletus, dan darah mereka mendidih. Yi Feng berdiri diam, menyaksikan pertempuran perburuan iblis dari kejauhan. Meskipun ia tetap tenang, hatinya tak tergoyahkan, menyaksikan pemandangan seperti itu di kota Qinghe terasa seperti menonton film, sungguh memikat. Wei Xiaowei, di sampingnya, memperhatikan ekspresi Yi Feng, mengira ia agak ketakutan. Ia tersenyum dan menenangkannya, menjelaskan situasi pertempuran. Tuan Yi, jangan terlalu gugup. Sebenarnya, harimau iblis itu terlihat besar dan kuat, tapi jelas tidak berbahaya. Kapten Su adalah seniman bela diri yang hebat, setingkat lebih tinggi dari harimau iblis itu. Bersamanya, kita akan baik-baik saja. Mendengar kata-kata gugup itu, Yi Feng balas tersenyum. Gadis muda itu mencengkeram belatinya erat-erat. Sambil berbicara dengan santai, tubuhnya menegang, jelas mengkhianati kegilaan batinnya. Ini pasti pertama kalinya ia menyaksikan binatang iblis sekuat itu. Binatang iblis setingkat seniman bela diri memang terlalu menakutkan bagi seorang gadis kota kecil. Kemampuannya untuk tetap tenang saat ini sungguh luar biasa. Ia pasti telah menghadapi banyak bahaya sebelumnya, yang berkontribusi pada ketenangannya.
Itu tidak mudah. Melihatnya mendesah, Yi Feng tersenyum dan mengambil alih percakapan, mengalihkan perhatiannya dan menenangkannya. Apakah Kapten Su benar-benar sekuat itu? Wei Xiaowei tercengang ketika mendengar ini, lalu mulai menjelaskan. Tuan Yi, Anda meremehkan Kapten Su. Kapten Su adalah seniman bela diri yang hebat, hanya sedikit lebih rendah dari kepala keluarga tua itu. Dia jelas yang terkuat di sini. Belum lagi harimau iblis ini, bahkan binatang iblis yang lebih kuat pun hanya akan menjadi seniman bela diri yang hebat, jadi dia jelas sebanding dengannya. Kau tidak tahu, ilmu pedang Kapten Su begitu kuat sehingga bahkan seseorang dari keluarga besar di kota Ye pernah menyukainya dan ingin mempekerjakannya sebagai penjaga keamanan. Pada akhirnya, mata gadis kecil itu jelas lebih menakjubkan, seperti cara seorang siswa memandang Yi Feng, dan ketegangan barusan juga banyak menghilang. Yi Feng tersenyum dan mengangguk, ekspresi kesadaran tiba-tiba di wajahnya. Jadi Kapten Su benar-benar tangguh. Berasal dari kota miskin, mencapai tingkatan seperti itu melalui kerja keras, dan bahkan dihormati oleh klan-klan terkemuka di kota itu, sungguh luar biasa. Di antara orang-orang biasa, ia memang luar biasa. Tak heran wanita muda itu berbicara tentang Kapten Su dengan penuh keyakinan. Melihat Yi Feng akhirnya memahami kekuatan sang kapten, Wei Xiaowei semakin antusias, menunjuk ke arah pertempuran di hutan yang jauh sambil mulai menjelaskan. Wajahnya yang halus memancarkan rasa bangga yang menjadi ciri khas kota Qinghe. Tuan, kunjungan Anda hari ini telah membuahkan hasil. Pertarungan pribadi Kapten Su pasti akan menjadi tontonan yang memukau. Lihat, Kapten telah melepaskan teknik pedangnya yang terkenal, yang dikabarkan merupakan rahasia berharga dari pemimpin klan lama. Sungguh tangguh. Jurus ini adalah jurus legendaris yang menyapu garis pertahanan musuh. Yi Feng mengangkat pandangannya sedikit, matanya yang berbinar-binar menembus segalanya. Di hutan, Su Fengyue, dengan belati di tangan, menyerang tanpa rasa takut ke arah harimau itu. Dengan kedua tangannya, ia mengayunkan pedang itu dengan kekuatan yang luar biasa. Sebilah pedang melesat, bilahnya berkilauan dengan energi spiritual yang samar, seolah-olah telah mencapai tahap kesempurnaan yang remeh. Bahkan harimau itu merasakan bahaya dan, mengabaikan yang lain, menyerbu ke depan. Benturan cahaya pedang dan cakar harimau memicu sebuah bintang bercahaya. Selama beberapa tarikan napas, satu orang dan satu harimau terlibat dalam pertarungan sengit. Yang lain tak punya kesempatan untuk campur tangan, hanya mengapit dan membantu tanpa daya. Situasi mencapai puncaknya. Setelah beberapa tarikan napas, Su Fengyue, yang tingkat kultivasinya sedikit lebih tinggi, akhirnya membunuh harimau itu. Ia sendiri berkeringat deras, jelas menderita kerugian besar. Kekuatan fisik binatang iblis itu terlihat jelas, bahkan melampaui para kultivator setingkatnya. Jika bukan karena kultivasi Kapten Su yang sedikit lebih unggul, ia pasti sudah dikalahkan hari ini. Yang lain, yang tak menyadari situasi tersebut, hanya bersorak sambil menatap bangkai harimau itu. Melihat kerumunan bergegas maju untuk memberikan ucapan selamat, Su Fengyue tertawa terbahak-bahak. Tim bersukaria atas kemenangan mereka, dan Wei Xiaowei dengan gembira menarik Yi Feng mendekat untuk menonton. Bangkai harimau yang mengerikan itu, yang panjangnya lebih dari 3 meter, masih menyimpan rasa gentar. Setelah beberapa saat ketakutan, raut wajah terkejut perlahan muncul, saat semua orang larut dalam kegembiraan atas hasil buruan mereka yang luar biasa. Wei Xiaowei berseru kegirangan, kegembiraannya hampir tak tertahankan. Wow, harimau iblis ini sungguh besar. Cakar sebesar ini bahkan tidak muat di dalam keranjang. Dagingnya lebih banyak daripada beberapa ekor ayam jika digabungkan. Pasti bernilai sangat mahal. Mendengar seruan gadis itu, anggota tim di sekitarnya tertawa terbahak-bahak, mata mereka dipenuhi rasa terkejut yang sama. Keponakan Wei, kau benar. Harimau iblis ini benar-benar bernilai sangat mahal. Kita mendapatkan panen yang luar biasa kali ini. Terima kasih kepada Kapten Su. Kalau tidak, bahkan jika kita berjuang mati-matian, kita tidak akan mendapatkan hasil buruan sebanyak ini. Tuan Yi, kau benar-benar telah membuka matamu hari ini, bukan? Melihat kegembiraan semua orang, Yi Feng tersenyum lembut, sesuai dengan suasana hati mereka. Memang, ini juga pertama kalinya aku melihat harimau iblis sebesar itu. Melihat Yi Feng akhirnya tertegun, Wei Xiaowei dengan antusias menjelaskan situasinya sambil menenangkannya dan terus memberinya semangat. Tuan Yi, kami jarang melihat monster seperti ini sebelumnya. Harimau iblis ini sangat langka. Daging dan bulunya adalah harta karun, dan tulangnya bahkan lebih berharga. Kita bisa mendapatkan banyak uang, cukup untuk memberi kita waktu istirahat beberapa bulan. Kita telah berburu berkali-kali dan hampir ketakutan. Tuan Yi, Anda begitu tenang pada percobaan pertama Anda. Anda jauh lebih baik daripada saya. Anda sungguh luar biasa. Jika Anda mempelajari teknik pemurnian tubuh, Anda pasti akan menjadi pemburu yang lebih baik dari kami. Mungkin Anda bahkan bisa mengikuti kapten lebih jauh ke Gunung Qingmang dan menuai hasil yang lebih besar. Yi Feng tersenyum tipis dan memuji Su Fengyue. Hei, tidak mudah bagi seorang sarjana seperti saya untuk mempelajari pemurnian tubuh. Kalau bicara soal mengesankan, tetap saja saudara Su.
Dia mengalahkan harimau seganas itu hanya dengan beberapa tebasan. Mengerikan sekali. Pujian ini langsung menarik perhatian semua orang. Seluruh penonton terpukau. Namun, Su Fengyue merasa malu, menggaruk belakang kepalanya, dan tertawa terbahak-bahak. Ini, hahaha, sebenarnya, saya hampir menang. Tuan Yi, Anda menyanjung saya. Sejujurnya, saya hanya merasa sesak napas dan hampir terluka oleh harimau iblis itu. Sungguh memalukan. Pria bertubuh besar ini cukup lugas dan sadar diri, mengatakan yang sebenarnya, jauh lebih baik daripada yang sombong. Semua orang tercengang, menganggapnya sebagai ucapan rendah hati, dan ikut tertawa, semakin memeriahkan suasana. Tawa pun pecah, dan hutan dipenuhi kegembiraan atas kemenangan yang gemilang. Yi Feng pun terhanyut oleh suasana itu, gembira dengan kemenangan itu. Di tengah harunya, ia dengan santai menyarankan untuk beristirahat sejenak dan menangani bangkai harimau itu. Saran ini disambut baik, dan Su Fengyue, yang telah menderita luka parah, tampak bersyukur. Seiring berjalannya percakapan, mereka semakin dekat. Pertemuan itu memang singkat, tetapi mereka terasa seperti teman lama. Melihat popularitas Yi Feng yang luar biasa, meskipun ia seorang sarjana yang lemah, ia berhasil menyesuaikan diri dengan baik di tim pemburu monster dan bahkan mendapatkan persetujuan kapten. Pasti akan mudah baginya untuk berintegrasi ke kota Qinghe dan membangun keluarga serta karir. Memikirkan hal ini, senyum Wei Xiaowei semakin manis, dan ia dipenuhi energi saat membantu membuang bangkai harimau itu. Malam semakin larut, setelah pertempuran sengit di hutan lebat, sebagian besar pria sibuk membuang bangkai harimau monster itu. Su Fengyue, yang sedikit kelelahan, duduk untuk bermeditasi dan beristirahat. Sarjana yang lemah, Yi Feng, duduk di sampingnya. Api unggun telah dinyalakan di bawah pohon yang menjulang tinggi, cahayanya menerangi segala sesuatu di sekitar mereka, membawa rasa damai dalam kegelapan. Melihat tidak ada orang di sekitar, Su Fengyue, setelah selesai bermeditasi, menghela napas lega. Ia mengepalkan tinjunya pelan-pelan dan tersenyum pada Yi Feng. Tuan Yi, apakah Anda puas dengan perjalanan Anda hari ini? Kami, orang-orang kasar seperti kami, yang hanya tahu cara bertarung dan membunuh, terpaksa bertahan hidup di antara monster. Sungguh tidak beradab, dan maaf mengganggu Anda. Yi Feng menjawab sambil tersenyum, wajahnya tetap tenang. Saudara Su, Anda terlalu baik. Meskipun saya seorang sarjana, saya tidak selalu berbicara tentang menjadi orang yang beradab. Anda mencari nafkah, mempertahankan kota dengan semangat dan keberanian, dan merawat keluarga Anda dengan melawan monster. Anda sungguh luar biasa. Saya mengagumi Anda, apalagi saya malu. Mendengar ini, Su Fengyue semakin terkejut, menganggukkan kepalanya berulang kali. Saya tidak menyangka Anda memiliki wawasan seperti itu, Tuan. Anda benar-benar pria yang bersemangat. Sayang sekali kita bertemu terlambat. Keduanya saling tersenyum, seperti teman lama. Su Fengyue dengan murah hati mengeluarkan labu anggur dari pinggangnya dan dengan antusias menyerahkannya kepada Yi Feng. Keduanya minum dan mengobrol, dipenuhi dengan persahabatan tulus dan terbuka layaknya seorang pria. Ia bahkan tidak peduli bahwa lawan bicaranya tidak memiliki keterampilan kultivasi, itu saja sudah pantas dihormati. Meskipun dianggap master oleh orang biasa, ia rela merendahkan diri untuk berbicara dengan Yi Feng. Tanpa terasa, setengah cangkir teh telah berlalu, dan keduanya mengobrol dengan riang. Sambil terkekeh, Wei Xiaowei mendekat sambil tersenyum. Kapten, apa yang Anda dan Tuan Yi bicarakan? Kalian terlihat begitu bahagia. Yi Feng mendongak ke arah suara itu. Melihat penampilan Wei Xiaowei yang bersih, bahkan tanpa sedikit pun darah, ia tak kuasa menahan rasa penasaran. Nona Wei, apakah Anda sudah selesai membersihkan bangkai harimau itu? Secepat itu, sebelum Wei Xiaowei sempat berkata apa-apa, Su Fengyue sudah mengambil alih sambil tersenyum, memujinya dengan penuh semangat. Hahaha, Tuan Yi, Anda tidak tahu, tapi meskipun keponakan saya Wei masih muda, dia juga seorang pemburu berpengalaman. Dia selalu sangat efisien dalam membersihkan bangkai monster. Bahkan jika dia bisa menangani bangkai harimau sendirian, itu tidak akan membutuhkan lebih dari sebatang dupa. Gadis ini sangat berbudi luhur, efisien, dan baik hati. Kata-kata ini membuat gadis kecil itu menundukkan kepalanya, wajahnya sedikit memerah. Yi Feng bahkan lebih terkejut setelah mendengar ini. Dia menarik napas beberapa kali lagi, dan dia tidak percaya bahwa gadis secantik itu bisa begitu brutal dan kejam terhadap monster, dan dia juga seorang pendekar pedang berpengalaman. Seolah merasakan sesuatu, Wei Xiaowei diam-diam mengangkat matanya, lalu melihat Yi Feng menatap kosong. Akhirnya menyadari masalahnya, dia buru-buru membela diri. Ah, aku tidak pandai membersihkan bangkai harimau. Bagaimana mungkin gadis muda sepertiku melakukan hal seperti itu? Nada suaranya semakin melembut, seolah-olah ia bahkan kehilangan kepercayaan dirinya sendiri. Wajahnya dipenuhi penyesalan dan kecemasan, aura gugup yang menunjukkan kehancuran total. Untungnya, anggota tim lainnya tiba tepat waktu, menanyainya dan meredakan kecanggungan. Kapten, bangkai harimau iblis telah dibuang. Kita masing-masing akan berbagi beban daging dan kulitnya.
Bukankah sebaiknya kita melanjutkan operasi kita sekarang? Kapten Su, kami mendapatkan hasil tangkapan yang langka. Akhirnya kami menemukan dukungan Anda. Tolong tunjukkan kami dunia. Baik, Kapten, tolong beri kami tur yang bagus. Kami akan menyerang selagi besi masih panas dan meraih lebih banyak kemenangan. Para prajurit, yang tampak bersemangat, praktis menjadi bersemangat. Setelah menangkap bangkai harimau iblis yang besar itu, kata-kata, aku berhasil terpatri di wajah mereka. Namun, Su Fengyue merasa agak canggung, tidak yakin bagaimana harus menanggapi. Jika ia menyetujui permintaan itu, ia khawatir beberapa binatang iblis tingkat Grandmaster lagi akan terlalu berat baginya. Jika dia menolak, itu akan menurunkan moral dan antusiasme semua orang. Ini sungguh merugikan diri sendiri. Apa yang bisa dia lakukan? Melihat ekspresi malu sang kakak yang sedang berpikir keras, dia tidak menjawab untuk waktu yang lama. Yi Feng tahu kesulitannya dan tersenyum, bertanya dengan sopan. Kakak Su, aku baru dalam berburu monster denganmu, jadi aku tidak mengerti hal-hal ini. Tapi aku juga tahu bahwa kita harus selalu tahu kapan harus berhenti. Kita mendapatkan panen yang cukup baik malam ini, jadi aku khawatir bukan ide yang baik untuk terburu-buru dan mengambil pujian untuk itu. Ini hanya pendapat pribadi saya. Jika saya salah, mohon maafkan saya. Begitu ia selesai berbicara, para pemburu mengangguk sambil berpikir. Mata Su Fengyue berbinar, dan semakin ia menatap Yi Feng, semakin ia menyukainya. Berbakat. Guru ini, sungguh berbakat. Dengarkan apa yang ia katakan, sungguh manis mendengarnya. 4 kata, tahu kapan harus berhenti, sungguh bijaksana. Ia memang seorang cendekiawan, pria yang penuh pengertian dan bijaksana. Dengan alasan seperti itu, Su Fengyue segera berdiri dan berbicara. Semuanya, Tuan Yi benar. Kita memang telah meraih sedikit kemajuan malam ini, tetapi kita harus berhenti selagi kita unggul. Kita semua harus belajar dari cendekiawan seperti Anda. Sulit mencapai hal-hal besar hanya dengan keberanian. Mendengar Yi Feng dipuji, Wei Xiaowei untuk sementara mengesampingkan rasa malunya dan setuju dengan patuh. Semua orang setuju, mengangguk dengan sedikit enggan. Ekspresi halus itu tentu saja menarik perhatian Su Fengyue. Sebagai prajurit paling terampil kedua di kota Qinghe, ia memberikan alasan yang tepat tanpa banyak keraguan. Tapi, karena kami telah menemani Anda jauh ke dalam Gunung Qingmang hari ini, kembali seperti ini akan sedikit kurang memuaskan. Mari kita tunda perburuan monster untuk saat ini. Kita bisa pergi berburu harta karun di pegunungan terdekat, mungkin kita akan menemukan sesuatu yang lain. Dengan kata-kata ini, semangat semua orang langsung menyala kembali. Perburuan harta karun, ide yang bagus. Seperti yang diharapkan darimu, Kapten. Kau telah merencanakan perjalanan malam ini dengan sangat jelas. Siapa yang tidak akan mengatakannya? Berburu harta karun jauh lebih aman daripada berburu monster. Kita tidak perlu terlalu khawatir tentang keselamatan guru, dan kita bahkan mungkin menemukan sesuatu yang baru. Ini benar-benar situasi yang saling menguntungkan. Kapten Su brilian. Pantas saja dia ahli bela diri yang hebat. Hanya dengan beberapa patah kata, semua orang menjadi bersemangat, masing-masing membawa mayat harimau iblis yang telah dibersihkan di punggung mereka, mata mereka dipenuhi dengan semangat untuk mencoba. Dipimpin oleh Su Fengyue, tim menyebar, mengamati tanah dan sesekali membalik-balik batu besar, mengingatkan pada perburuan harta karun dalam Gimdaring. Yi Feng, yang mengikuti dan memperhatikan selama beberapa saat, merasa bingung. Apakah ada harta karun lain di gunung ini? Begitu pertanyaan itu terlontar, Wei Xiaowei, di sampingnya, tersenyum dan menjawab. Tentu saja ada. Tuan, Anda baru berada di kota kami sebentar, jadi Anda mungkin tidak familiar dengan Gunung Qingmang. Konon, beberapa orang telah menemukan senjata dan baju zirah berharga di gunung ini. Yi Feng tercengang mendengar apa yang didengarnya, dan berseru takjub. Bagaimana mungkin hal sebaik ini bisa terjadi? Sepertinya tempat ini mungkin istimewa. Setelah selesai berbicara, Su Fengyue, yang berjalan di depan, menoleh ke belakang dengan terkejut. Secercah keterkejutan melintas di wajahnya, lalu matanya dipenuhi kekaguman seorang kakak. Tuan Yi, Anda memang seorang sarjana, Anda sungguh brilian. Saat ia berbicara, semua orang berhenti dan mendengarkan. Menurut para tetua di kota ini, dahulu kala, ada sekte Qingmang di Gunung Qingmang. Sepertinya mereka bahkan melahirkan seorang guru raja bela diri yang legendaris, yang dulunya merupakan sekte kuat yang menguasai dunia. Sayangnya, sekte Qingmang kemudian musnah dalam perang besar, hanya menyisakan reruntuhan yang terkubur di gunung seiring waktu sebagai bukti keberadaan sekte tersebut. Keponakan Wei benar. Seseorang di kota ini memang telah menemukan harta karun, tetapi kau mungkin tidak tahu ini. Bahkan senjata ajaib penyelamat nyawa pemimpin klan lama ditemukan di gunung ini, dan itu adalah harta karun tingkat Raja Bela Diri. Harta karun Raja Bela Diri. Kata-kata mencengangkan ini bergema, dan mata seluruh tim bergetar. Meskipun mereka berasal dari kota Qinghe, kultivasi mereka terbatas, dan mereka tidak pernah mengetahui banyak informasi orang dalam. Sekarang, mendengarkan wakil komandan mengungkapkan rahasianya, mereka diliputi rasa kagum.
Membayangkan menemukan harta karun sendiri membuat wajah semua orang memerah karena kegembiraan. Bahkan mata Yi Feng berkedip dengan sedikit kejutan. Jadi, Gunung Qingmang pernah semegah ini. Dibandingkan dengan keterkejutan orang banyak, reaksi ini tampak sangat tenang. Su Fengyue mengangguk dengan kepuasan yang biasa sebelum diam-diam menegur semua orang. Semuanya, kita sudah berkali-kali mendaki dan menuruni gunung ini. Meskipun kalian jarang berkesempatan untuk menjelajahi Gunung Qingmang, kalian harus tahu bahwa jejak formasi Sekte Qingmang masih tersisa. Kita akan mencari harta karun nanti. Semuanya, hati-hati, jangan terburu-buru maju. Selalu waspada. Kata-kata yang familiar dan mendalam itu bergema lagi, dan semua orang mengepalkan tangan dengan takjub. Mereka berangkat lagi. Tim dipenuhi dengan antisipasi. Meskipun sudah diperingatkan, mereka tak kuasa menahan godaan harta karun Raja Bela Diri. Tanpa sadar mereka mempercepat langkah, dengan cepat memasuki hutan lebat. Tanpa sadar, kabut tebal menyelimuti. Yi Feng, yang berjalan di belakang, merasa seperti terjebak dalam kabut asap. Ketika ia melambaikan tangan dan melihat lagi, tidak ada seorang pun yang terlihat. Tiba-tiba, Yi Feng membeku kaget, menggelengkan kepalanya frustrasi. Ya Tuhan, kita terpisah begitu cepat. Sekalipun ada formasi, pasti tidak akan seefektif ini. Saudara Su pesimis sekali. Ia tak pernah menduga ini. Ia hanya bergumam, dan dalam sekejap mata, semua orang sudah berada di dalam labirin. Ini formasi Cao Cao, tiba-tiba muncul. Dan yang terpenting, formasi itu entah bagaimana berhasil membuatnya tak terlihat. Namun karena keadaan sudah begini, dan ia tidak mengerti formasi, ia hanya bisa menunggu dan melihat apakah ada pergerakan sebelum membuat rencana. Jika itu tidak berhasil, ia harus memaksa keluar dari formasi. Sementara Yi Feng duduk diam menunggu, semua orang sudah tersesat dalam kabut, wajah mereka dipenuhi kecemasan dan kepanikan. Mereka mencari kemana-mana, tetapi Yi Feng tidak terlihat, dan kekacauan semakin dalam. Oh tidak, sepertinya kita telah memasuki formasi. Tuan Yi hilang. Apa yang harus kita lakukan? Tuan Yi tidak memiliki kultivasi. Saya khawatir dia dalam bahaya. Kapten Su, Anda harus menemukan Tuan Yi. Wei Xiaowei, keringat bercucuran di dahinya, memohon dengan cemas. Di bawah tatapan tegang semua orang, Su Fengyue melihat sekeliling dengan serius selama beberapa tarikan napas sebelum bergumam keras. Jangan panik, meskipun formasi ini aneh dan aktivasinya yang tiba-tiba tidak diketahui, aku belum mendeteksi keberadaan Tuan Yi. Sepertinya dia cukup beruntung telah lolos dari labirin. Jika kita bekerja sama untuk menemukan kunci formasi ini, kita seharusnya bisa menghancurkannya dan menemukan Tuan Yi. Semua orang menghela napas lega. Namun ketika mereka melihat sekeliling, mereka hanya melihat kabut hitam tak berujung, seolah-olah semuanya diselimuti kegelapan, dipenuhi kegelapan yang tak diketahui. Kepanikan dan ketegangan yang semakin meningkat ini memenuhi mereka. Yang lebih menakutkan, kabut itu terus menebal, seolah-olah kegelapan semakin pekat, memberi mereka rasa bahaya yang akan datang, seolah-olah kegelapan akan menelan mereka semua kapan saja. Setelah beberapa tarikan napas mengamati, semua orang merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Mereka buru-buru melirik Kapten Su, hanya untuk menyadari bahwa bahkan ahli terbaik kedua di kota Qinghe pun memasang ekspresi serius. Kali berikutnya mereka berbicara dengan susah payah. Semuanya, kita kurang beruntung kali ini. Kita dalam masalah besar. Mungkin, setelah sekian lama, formasi ini agak rusak. Formasi ini aktif tanpa alasan yang jelas. Semuanya aneh. Energi spiritual di dalam formasi ini terdistribusi begitu kacau. Aku tidak bisa menemukan petunjuk sedikit pun. Aku sama sekali tidak bisa menemukan pusat formasi ini. Melesat keluar tidak akan mudah. Saat kata-kata itu terucap, wajah semua orang menegang karena terkejut. Wei Xiaowei diam-diam menggenggam lengan bajunya, matanya dipenuhi kepanikan dan kekhawatiran. Mereka tidak menyangka akan terjebak dalam formasi yang begitu mengerikan, di mana bahkan seorang master seperti Kapten Su sama sekali tidak berdaya. Tiba-tiba, rasa putus asa yang menyesakkan menerpa mereka. Memikirkan Tuan Yi Feng yang lemah, masih sendirian dan rentan diserang binatang iblis kapan saja, semua orang cemas seperti semut di wajan panas. Melihat semua orang melihat sekeliling dengan panik, pikiran mereka diambang kehancuran, Su Fengyue menggertakkan giginya dan meneriakkan perintah tegas. Jangan panik, meskipun formasi ini aneh, formasi ini sudah tua dan tidak lengkap. Kekuatannya jelas tidak seperti dulu. Paling banter, ini hanyalah labirin. Mulai sekarang, semuanya, hubungkan dengan tali. Segelap apapun di sini, jangan panik. Temukan saja titik kumpul energi spiritual. Itu pasti inti formasi. Dengan kekuatan penuhku, aku pasti akan menghancurkannya. Tuan Yi masih di luar formasi dan dalam bahaya kapan saja. Kita harus bergegas. Sebuah suara berat bergema, akhirnya menenangkan situasi. Su Fengyue, yang layak menjadi ahli kedua paling terampil di kota Qinghe, tetap tenang di saat genting ini. Ditambah dengan prestise masa lalunya, hal ini langsung memberi semua orang kepercayaan diri. Semua orang saling bertukar pandang dalam diam, segera mendapatkan kembali ketenangan.
Mereka berpacu dengan waktu untuk bertindak. Wei Xiaowei juga mengambil tali dan mengikatnya di tubuhnya, mati-matian mencari inti formasi. Untuk sesaat, tak seorang pun berbicara tanpa izin. Semua perhatian mereka terfokus pada penjelajahan inti formasi. Rasa urgensi merasuki sekeliling, membuat lingkungan yang sudah gelap menjadi semakin menakutkan. Di bawah tekanan yang begitu tinggi, energi mental dan spiritual mereka terkuras 2 kali lipat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Wei Xiaowei dan yang lainnya basah kuyup oleh keringat, dan napas Su Fengyue terasa berat karena cemas. Mereka benar-benar terjebak dalam cobaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, membuat bahkan ahli terbaik kedua di kota Qinghe tiba-tiba merasa tak berdaya. Sementara itu, Yi Feng, di luar labirin, menunggu lama, tetapi tidak melihat siapapun. Perutnya keroncongan, dan ia tak bisa menahan diri untuk menggerutu. Aku sangat lapar di saat yang buruk ini. Perutmu benar-benar tidak bisa diandalkan. Kita sudah menghabiskan semua ikan kering yang kita makan sebelumnya, dan sekarang aku harus menunggu seseorang. Di mana aku bisa makan? Marah, tetapi juga sangat lapar, Yi Feng berdiri dan melihat sekeliling. Ia melihat sekeliling, tetapi tidak melihat apapun. Bahkan kelinci atau burung pegar pun tidak, bahkan serangga yang berkicau pun tidak. Putus asa, ia pun pergi. Formasi ini seharusnya tidak sekuat itu. Mungkin aku bisa menemukan hewan, gumamnya sambil mencari. Mungkin dengan sedikit keberuntungan, Yi Feng benar-benar menemukan seekor burung pegar. Meskipun tampak kecil dan agak kurus, itu tetaplah daging. Tanpa sepatah kata pun, Yi Feng bergegas maju dan mulai bekerja. Tak lama kemudian, ayam segar yang sudah disiapkan dan dipanggang di atas api unggun yang menyala, mengeluarkan aroma yang menggoda. Ditaburi sedikit bumbu sol, rasanya benar-benar autentik. Mengendus dari dekat, mulutnya berair. Ia mengambil tongkat pemanggang dan menggigit ayam keemasan itu. Renyah di luar, empuk di dalam, juicy, dan lezat. Wajah Yi Feng berseri-seri karena gigitan itu. Tepat saat ia menikmati momen ini, sesosok gelap tiba-tiba melompat keluar dari hutan, mengeluarkan raungan yang dalam. Awo, Yi Feng melihat dan langsung terhibur. Harimau yang muncul tampak kurus kering, kumisnya yang panjang beruban, garis-garisnya acak-acakan dan berantakan. Kelihatannya seperti lelucon, kemungkinan besar seekor harimau tua yang lemah, bahkan tidak semegah harimau iblis sebelumnya. Yi Feng mengabaikan bajingan ini. Ia hendak melanjutkan makannya, tetapi harimau itu justru semakin bersemangat, melangkah maju dengan kekuatan yang semakin besar, melolong tanpa henti. Awo, awo, Yi Feng meliriknya dan berkata dengan tenang, pergi, aku tidak ingin menyakitimu. Ia kemudian melanjutkan menikmati makanan lezat di mulutnya. Raung, harimau itu mengabaikan nasihat itu dan meraung keras, melompat ke arah Yi Feng. Melihat ini, Yi Feng menggelengkan kepala dan melambaikan tangan padanya. Gelombang tangan ini seperti angin kencang. Bang! Dengan suara nyaring, harimau itu terbanting ke tanah, langsung berubah menjadi panekuk harimau. Dunia akhirnya sunyi. Yi Feng bahkan tidak meliriknya dan terus memakan makanannya. Tidak jauh dari sana, kerumunan yang berkeringat akhirnya menerobos formasi setelah pertempuran yang sulit. Sebelum mereka sempat merayakan keselamatan mereka, mereka buru-buru mencari Yi Feng, tetapi ia sudah pergi. Tiba-tiba, semua orang terkejut, merasakan firasat buruk. Tanpa berpikir panjang, mereka dengan panik mulai mencari Yi Feng, bertekad untuk menemukannya hidup atau mati. Akhirnya, mereka menemukan Yi Feng di dekat api unggun di tepi hutan. Melihat Yi Feng masih utuh, semua orang menghela napas lega. Tanpa sadar, mereka melihat ke bawah dan melihat bangkai seekor harimau. Ketegangan yang belum mereda langsung mencekam. Seruan pecah di mana-mana, dan situasi menjadi tegang. Ini, ya Tuhan, bagaimana mungkin ada bangkai harimau iblis lain di sini? Bangkai harimau ini tampak aneh. Pastilah seekor binatang iblis yang kuat semasa hidupnya. Mati dengan tragis, aku ingin tahu makhluk mengerikan apa yang ditemuinya. Mungkinkah ada binatang iblis yang lebih mengerikan di dekat sini? Bagaimana mungkin? Tuan Yi, apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum Yi Feng sempat menjelaskan, Su Fengyue sudah berdiri di tepi lubang, menatap tajam mayat harimau iblis itu, matanya bergetar seolah-olah ia telah menyaksikan sesuatu yang tak terbayangkan. Saya membuka aplikasi Douyin, Qiyu mengikutinya, Feng Lingbei. Terkejut, Su Fengyue tersambar petir dan terpana dengan apa yang dilihatnya. Dia adalah ahli terbaik kedua di kota Qinghe, tidak pernah panik saat berburu monster, namun dia bertingkah sangat aneh saat ini. Melihat ini, semua orang ketakutan dan mendekat dengan gugup, menanyainya. Kapten, kau, ada apa denganmu? Melirik Su Fengyue, wajah pria tua itu juga menegang, suaranya berspekulasi. Aku belum pernah melihat kapten seperti ini sebelumnya. Apakah harimau iblis di dalam lubang itu sangat kuat semasa hidup? Akhirnya terbangun dengan terkejut, Su Fengyue berteriak secara naluriah. Lebih dari kuat. Ini harimau iblis gerhana bulan tingkat Raja Bela Diri. Teriakannya, yang praktis merupakan raungan, langsung membuat mata semua orang terbelalak. Wei Xiaowei belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, dan ia mundur beberapa langkah karena tak percaya.
Kita punya harimau iblis tingkat Raja Bela Diri di Gunung Qingmang. Sebelum ia sempat berkata apa-apa lagi, wajah Su Fengyue sudah muram. Ia melirik gugup ke sekeliling, tidak melihat gerakan lain, lalu berbicara dengan suara berat. Kalau tidak salah, bulu harimau iblis gerhana bulan ini perlahan berubah warna. Ia pasti telah menyerap energi spiritual langit dan bumi selama ratusan tahun. Hanya kumisnya yang tersisa, memutih. Seperti yang dikabarkan, ia telah mencapai tahap memutih. Aku khawatir tak lama lagi ia akan menembus alam Raja Bela Diri dan mengubah takdirnya. Binatang ini bukan hanya di tingkat Raja Bela Diri, tetapi juga di tingkat puncak Raja Bela Diri. Begitu kata-kata ini terucap, seluruh kelompok terkesiap. Rasa terkejut melanda seluruh tim, wajah mereka berubah drastis. Beberapa orang yang berkumpul di tepi lubang itu begitu ketakutan hingga mereka segera mundur, seolah-olah angin dingin tiba-tiba bertiup ke arah mereka. Ini adalah binatang iblis martial king tingkat puncak, makhluk mengerikan yang hanya dikenal dalam legenda. Melihatnya mati tepat di depan mata mereka sungguh tak terbayangkan. Bahkan para pemburu berpengalaman pun dipenuhi keterkejutan dan ketakutan, saling menatap lama, tak mampu berkata-kata. Hanya melihatnya dari kejauhan saja sudah cukup membuat tenggorokan kering dan keringat bercucuran. Meskipun harimau itu telah mati, kekuatannya masih hidup. Lubang itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap, hanya terdengar suara napas berat. Dalam suasana yang menyesakkan ini, para anggota tim tak bisa berpikir banyak. Ketakutan melintas di mata mereka, dan mereka tak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling dengan waspada. Mereka merasa Gunung Qingmang tiba-tiba menjadi asing, seolah-olah dipenuhi bahaya tak terbatas. Mereka tak bisa membayangkan apa yang terjadi di sini. Kengerian macam apa yang bisa membunuh Raja Iblis seperti itu di sini. Untuk sesaat, semua orang melihat sekeliling seperti burung yang ketakutan. Sikap dan kepercayaan diri sang pemburu langsung hancur oleh pemandangan mengerikan ini. Bahkan Su Fengyue, ahli kedua yang paling terampil, dipenuhi rasa takut dan terkejut secara naluriah. Melihat semua orang tercengang, Yi Feng menyadari bahwa harimau kecil yang terpaksa dibunuhnya memiliki latar belakang tertentu. Kini setelah semuanya menjadi seperti ini, ia hanya bisa berdiri dan menyapa orang-orang, mengganti topik pembicaraan dan menenangkan semua orang. Kapten Su, semuanya, apakah kalian baik-baik saja? Kita baru saja terpisah oleh kabut. Sekarang setelah melihat kalian kembali, akhirnya aku lega. Dengan kata-kata ini, semua orang tersentak mundur. Melihat Yi Feng dengan tenang mendekat, Su Fengyue sepertinya teringat sesuatu. Tanpa repot-repot menjawab, ia dengan bersemangat bertanya kepadanya. Tuan Yi, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa harimau iblis gerhana bulan tingkat Raja Bela Diri mati secara tragis? Tatapannya tajam, tak membiarkan siapapun menghindar. Seolah-olah setiap ekspresi tak terlihat, dan ia bertekad untuk mengungkap kebenaran sekarang juga. Aura kekuatan ini langsung membuat seluruh tim gelisah. Bagi mata biasa, sosok itu sungguh menawan, sosok yang berwibawa. Namun, Yi Feng telah melihat banyak hal, dan aura kekuatan ini bahkan tidak menimbulkan riak sedikit pun di hatinya, itu seperti permainan anak-anak. Ia tersenyum tipis dan menjawab, aku juga tidak tahu. Setelah kita berpisah, aku mencarimu di sekitar sini. Lalu, ketika aku datang ke sini, aku melihat harimau iblis itu sudah mati di dalam lubang, dalam kondisi yang sama seperti yang kau lihat sekarang. Sepertinya ia sudah lama mati di sini. Mendengar ini, Su Fengyue merasa sedikit ragu. Sudah lama mati di sini. Bagaimana mungkin Raja Iblis ini, monster mengerikan yang bahkan pemimpin klan lama pun tak sanggup hadapi, mati begitu saja di sini. Namun ia menatap tajam selama beberapa saat. Mata Yi Feng setenang air. Tak sedikit pun kecurigaan, bahkan tak sedikit pun, seolah semua yang ia katakan benar adanya. Tiba-tiba, Su Fengyue mengerutkan kening dan melirik anggota tim yang lebih tua di sampingnya. Mereka saling menatap dalam diam untuk waktu yang lama, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, menoleh ke arah Yi Feng, sang guru, ia tampak tidak ragu. Mustahil, seorang cendekiawan lemah, bahkan nyaris tak bisa mengikat ayam, bisa membantai seekor harimau iblis tingkat Raja Bela Diri. Sungguh konyol, mungkinkah harimau iblis ini benar-benar mati di sini sendirian? Konfrontasi itu hanya berlangsung beberapa tarikan napas, dan suasana menjadi sedikit aneh. Wei Xiaowei tak kuasa menahan diri untuk berbicara, menatap Su Fengyue dengan bingung. Kapten Su, mengapa kau tiba-tiba begitu galak pada Tuan Muda? Kau tidak berpikir bahwa Tuan Mudalah yang menarik harimau iblis tingkat Raja Bela Diri ini, atau membunuhnya? Tuan Muda telah berjasa besar bagi kota Qinghe, bagaimana kau bisa begitu kasar? Begitu pertanyaan itu keluar, semua orang bisa mendengar nada tidak senang. Su Fengyue menyadari bahwa ia telah kehilangan ketenangannya, tersenyum canggung, dan menggunakan alasan tertawa untuk mengalihkan pembicaraan. Saya hanya ingin bertanya untuk mencari tahu penyebab kematian harimau iblis ini. Hei, harimau iblis mengerikan itulah yang membuat saya gugup dan kehilangan ketenangan. Karena sudah lama mati, pertemuan kita adalah pencapaian yang luar biasa. Jangan khawatir, jika saya menyinggung Anda, mohon maafkan saya.
Kalau tidak, saya khawatir keponakan Wei akan marah kepada saya. Setelah candaan itu, suasana akhirnya mereda, dan semua orang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, cek-cek, Nona Wei, kenapa kau begitu jahat? Wei Xiaowei mengangguk dan menghentakkan kakinya, tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang akhirnya rileks, saraf mereka akhirnya mengendur. Mereka akhirnya berani mendekati harimau itu lagi, mendesah penuh emosi. Saat debu mereda, Yi Feng hanya tersenyum, tak peduli. Jangan khawatir, saudara Su. Su Fengyue menghela napas lega dan segera memberi perintah. Semuanya, sepertinya rejeki nomplok. Kesempatan kita telah tiba. Tuan Yi sungguh beruntung telah menemukan bangkai harimau setingkat raja bela diri. Mari kita olah dan bagi hasilnya, lalu kita bawa pulang untuk malam perayaan. Saat perintah heroik itu diberikan, keterkejutan terpancar dari mata semua orang. Mereka mulai menguliti dan memotong-motong bangkai itu dengan tangan mereka sendiri, dan seruan bergema di hutan malam. Sudah bertahun-tahun sejak panen yang begitu melimpah. Malam ini, kami telah memanen bangkai setingkat raja bela diri, cukup untuk dibanggakan selama setengah hidup. Dalam 1 jam, tim pemburu iblis kembali ke kota Qinghe, tawa dan diskusi hangat bergema di langit malam. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.